warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa lagi dengan Ustaz. Di sini adalah Ustaz Sutris akan sedikit membagikan ilmu kepada kalian. Nah, anak-anak, Ustaz berharap kalian di rumah selalu menjaga kesehatan, selalu semangat, jangan lupa untuk selalu sholat tepat waktu dan membantu orang tua. Oke, pada pertemuan kali ini Ustaz akan sedikit menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad pada mata pelajaran SKI di bab 1. Nah, anak-anak, di pelajaran ini Ustadz ingin kalian sedikit merefleksi atau mengulangi materi pada pelajaran di kelas 3 ya, karena pelajaran SKI itu berkesinambungan atau berkelanjutan. Oke anak-anak, nah kenapa sih ya Ustadz ingin bertanya kepada kalian, kenapa sih kita itu penting belajar ini? Untuk apa kira-kira? Kalian pasti berpikir, ngapain sih belajar SKI itu? Kenapa sih harus belajar tentang kisah Nabi? Nah, ya anak-anak, kita akan belajar mengenai kisah Nabi dan apa saja yang akan kita ambil dari setiap kisah yang dilakukan oleh Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Oke, siap? Semangat? Harus semangat. Langsung saja ya. Pada bab 1, kalian bisa sambil membuka buku kalian di rumah. Di bab 1 pada pelajaran SKI ya. Nah, tentang dakwah Nabi. Nah, dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa sih isinya? Oke, kita pelajari satu persatu. Nah, selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ketabahan. Jadi kalau tadi Ustadz sudah bertanya, untuk apa sih belajar ini? Nah, kita dari bab ini akan mengambil kisah atau mengambil nilai yang bisa kita ambil, yaitu apa? Tentang ketabahan. Oke? Nah, ketabahan itu penting anak-anak. Jadi kita harus mencontoh Nabi kita. Oke. Anak-anak, ya. Di pelajaran 1 ini kita akan belajar, ini pertanyaan Ustaz tadi, mengapa kita perlu belajar kisah ini? Hal positif apa yang bisa kita ambil? Nah, kita akan beranjak pada materi selanjutnya. Oke. Latar belakang ini ada di pelajaran di kelas 3. Ustaz hanya mengulas sedikit ya. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul atau menjadi Nabi, kondisi masyarakat di Mekah itu seperti ini. Ini di kelas 3 insya Allah sudah dijelaskan oleh Ustaz sebelumnya. Misalnya menyembah berhala. Kalian mungkin masih ingat ada 4 berhala yang mereka sembah. Ada Lata, Uzza, Manat. Nah, itu mereka itu menyembah itu. Jadi tidak ada yang menyembah Allah pada saat itu. Semuanya sesat. Nah, yang kedua, suka memperjualbelikan budak. Jadi kalau kalian masih ingat tentang ceritanya Bilal, nah dia juga termasuk budak. Oke, yang ketiga, gemar minum minuman keras, berjudi dan berzina. Jadi istilahnya mereka berbuat dosa setiap hari itu sudah menjadi biasa. Menyimpang, perilaku menyimpang, ya kan? Mereka juga sudah biasa. Tidak ada yang merasa ini dosa, nggak ada, ya. Jadi yang keempat, terpecah menjadi beberapa suku atau kabilah. Kalau di Arab itu sebutannya kabilah, kalau di Indonesia suku-suku. Yang kelima, ada kebiasaan orang Arab memberikan penghargaan, kedudukan, kejayaan bagi orang yang mempunyai keturunan ataupun kekuatan bangsa. Nah, ini latar belakang masyarakat di Arab. Nah, ini cuma mengulas sedikit Ustadz pelajaran pada bab 3. Oke, selanjutnya kira-kira apa? Nah, ini. Coba perhatikan gambar di sini anak-anak. Di sini tuh ada sebuah apa ini kira-kira? Coba ditebak. Gua. Ya, gua apa kira-kira? Gua Hira. Benar sekali. Nah, di gua ini Nabi Muhammad ketika melihat kesesatan atau keburukan pada masyarakatnya, Nabi Muhammad kemudian pergi ke sebuah gua. Dia menyepi di sana, yang biasa disebut dengan berkhalwat. Jadi ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, Nabi Muhammad itu merasa galau melihat umatnya, kacau balau gitu. Semuanya berjudi, banyak yang bohong, semuanya dilakukan oleh masyarakat Arab, sehingga Nabi Muhammad itu merasa sumpah ya, sumuk istilahnya, kemudian pergi ke gua. Nah, di sana Nabi Muhammad kemudian ya, tanpa sengaja ataupun Allah kemudian menurunkan wahyu pertama bagi Muhammad. Ya. Di kelas 3 ini pasti sudah dijelaskan tentang turunnya wahyu pertama. Surat apa? Surat Al-Alaq.
jadi turunlah wahyu pertama. Yang kalau masih ingat mungkin surat pertama Iqra, bacalah. Nah, itu surat pertama yang turun. Nah, selanjutnya ya, setelah Nabi Muhammad mengalami kisah itu, ya mungkin kisah singkatnya ketika malaikat Jibril turun kemudian memeluk Nabi Muhammad secara erat sampai Nabi Muhammad itu merasa kedinginan, shock, takut. Siapa ini kira-kira? Ya, Nabi Muhammad kemudian diajari, ya, diberi penjelasan oleh Jibril ketika saat itu. Ya. Kemudian setelah Nabi Muhammad menerima wahyu ini, ya, Nabi Muhammad kemudian pulang menemui istrinya, siapa? Khadijah. Nah, di sana dia buat pulang tergesa-gesa, kedinginan sampai diberi selimut oleh Khadijah. Pada saat itu bercerita kepada istrinya bahwa dia tadi bertemu dengan sesosok orang yang tidak dikenal, kemudian dia memberikan seperti wahyu seperti itu. Kemudian Khadijah kan juga tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Dia kemudian mengajak kepada sepupu Khadijah yang bisa disebut Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu seorang ahli Nasrani yang sangat taat. Dia itu sudah hafal kitabnya. Jadi kemudian ketika bertemu Khadijah dan Muhammad, kemudian dari rumahnya beranjak ke rumahnya Waraqah bin Naufal. Di sana sama Waraqah bin Naufal dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Nabi Muhammad. Waraqah kemudian menjelaskan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Nah, penjelasan ini sebenarnya sudah ada di kitab mereka, kitab Injil, kitabnya orang Kristen kalau sekarang. Mereka sudah ada di sana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad lah yang dipercaya untuk menjadi rasul pada saat itu. Ini sudah dijelaskan oleh. Nah, selanjutnya ini cerita singkat. Nah, kira-kira strategi apa atau cara Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya itu seperti apa? Apakah dengan membuat video seperti sekarang? Ustaz-ustaz sekarang kan biasanya seperti itu, di atas mimbar menjelaskan. Apakah memang seperti itu? Nah, Ustaz akan menjelaskan apa sih kira-kira strategi atau cara Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya ketika pada saat itu. Nah, di dalam buku kalian itu sudah ada. Di dalam buku itu sudah dijelaskan strategi itu ada dua yang Nabi Muhammad jalankan. Ya. Yang pertama, ya, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya gimana Ustaz sembunyi-sembunyi? Apakah sembunyi-sembunyi begini? Oh tidak, ya. Itu sembunyi-sembunyi petak umpet, bukan seperti itu. Gimana caranya? Ya, Nabi Muhammad mengetuk rumah per rumah, face to face istilahnya, menemui sanak saudaranya. Nah, itu contohnya, bukan sembunyi-sembunyi. Oh, ada orang sembunyi, enggak. Tapi Nabi Muhammad menjelaskan ke rumahnya ini satu-satu begitu, ya. Nah, kira-kira berapa lama sih Nabi Muhammad menjalankan dakwah ini? Ya, selama 3-4 tahun, lumayan lama. Kalau 3-4 tahun kalian kayak sekarang udah kelas 4. Jadi Nabi Muhammad itu lama menerangkan agama Islam, mengajak umat untuk memeluk agama Islam itu selama 4 tahun kurang lebih. Nah, ini kira-kira sesuai dengan apa? Ya, Nabi Muhammad itu nggak sembarangan setelah mendapatkan wahyu untuk memeluk Islam, nggak sembarangan jalan, ayo kamu masuk Islam, enggak. Tapi sesuai wahyu kedua yang turun. Surat apa? Al-Mudaththir ayat 1-7. Jadi di situ dijelaskan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, yang kedua, siapa saja kira-kira sasarannya atau orang yang dituju untuk diberikan dakwahnya? Nah, terbatas pada kalangan keluarga dan kerabat saja. Sudah Ustaz jelaskan tadi. Jadi keluarganya disamperi ke rumahnya, kerabatnya yang mereka kenal, misalnya seperti Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Kemudian Nabi Muhammad ketika menjalankan dakwah kira-kira dilakukan di mana? Apakah di masjid, di lapangan, atau di mana? Di sekolah? Nah, ternyata yang Nabi Muhammad pakai adalah rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Jadi Arqam bin Abil Arqam menyerahkan rumahnya untuk Nabi Muhammad menjalankan dakwah Islam pada saat itu. Nah, kira-kira orang-orang yang sudah memeluk Islam itu ada sebutannya anak-anak. Ya, jadi nggak cuma di kehidupan sekarang orang-orang ada sebutannya. Misalnya anak yang kelahiran
tahun 2000-an disebut milenial dan segala macam. Tidak, ya. Jadi zaman dahulu orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Diingat ya, as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau memeluk Islam. Oke, itu ya dakwah secara sembunyi. Nah, oke, sudah paham kan? Nanti bisa dibaca, kalau tidak mengerti bisa menanyakan kepada Ustaz. Ya. Selanjutnya, nah ini surat Al-Mudaththir ya. Nanti kalian bisa dibaca di rumah. Ya. Kalau kalian bisa memahami artinya nih, wahai orang-orang yang berselimut. Yang berselimut itu bukan orang yang tidur pagi-pagi kayak kalian misalnya dingin kedinginan berselimut, bukan ya. Jadi bangunlah, istilahnya itu kayak perumpamaan orang-orang yang sedang musyrik ataupun sedang berkecimpung dalam dosa, disuruh insaf, istilahnya begitu. Lalu berilah peringatan, sesungguhlah Tuhanmu ya, sungguhkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah kamu Muhammad memberi atau dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak karena Tuhanmu lah bersabar. Jadi Allah itu memerintahkan untuk mengajak orang lain memeluk agama Islam, dan Nabi Muhammad juga diberi peringatan tidak usah minta imbalan. Berdakwah itu harus ikhlas karena Allah, karena Allah itu akan menjanjikan siapapun yang berada di jalan Allah insya Allah akan dimudahkan, baik itu rezeki, kesehatan dan lain-lain. Ya, oke. Jadi Allah sudah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah pada surat Al-Mudaththir ya. Al-Mudaththir ayat 1 dan sampai 7. Oke, ini bisa dibaca di rumah. Selanjutnya, setelah bersembunyi-sembunyi selama 4 tahun, Allah kemudian memerintahkan lagi, wes Muhammad cukup, gak usah sembunyi-sembunyi lagi. Sekarang wayai, waktunya untuk menjelaskan atau menerangkan agama Islam secara terang-terangan. Gimana caranya Ustaz? Apakah dengan pakai toa masjid atau pakai sound? Bukan ya. Jadi caranya Nabi Muhammad ketika saya itu kan bukan Kak seperti sekarang yang sudah canggih, apa-apa bisa via YouTube maupun dan lain-lain. Bukan. Nabi Muhammad dulu caranya nanti Ustaz jelaskan. Dakwah terang-terangan ini diwahyukan atau diperintahkan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tumaruna a'rid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah siapa? Muhammad. Allah memerintah Muhammad, sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi Muhammad itu diberi perintah oleh Allah, jelaskan secara langsung. Wes gak usah diem-dieman istilahnya, gak usah rumah ke rumah, gak usah face to face. Sekarang waktunya kamu ngumpulin orang, jelaskan secara langsung tentang agama Islam dan hindarilah orang-orang yang musyrik. Nah, itu ya. Ini perintah surat Al-Hijr. Oke, selanjutnya lanjutannya. Nah, seperti yang tadi ya. Kalau di sini, kalau tadi caranya dari rumah ke rumah, dari orang ke orang atau kerabat dari keluarga, sekarang caranya gimana Nabi Muhammad menjelaskan secara terang-terangan? Mengundang kerabat dan orang-orang terpandang dari kalangan kafir Quraisy dalam jamuan makan. Jadi Nabi Muhammad berinisiatif dengan Khadijah mengundang kerabat, ya, teman-temannya diundang, terus orang-orang penting yang ada di Mekah, pemimpin. Ya kalau sekarang mungkin ada camat dan lain-lain ataupun bupati atau wali kota, itu diundang semua rumahnya Nabi Muhammad untuk jamuan makan. Kalau dalam zaman dahulu itu ada jamuan makannya. Nah, setelah mereka datang suatu waktu ketika diundang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian mengajak menyembah Allah. Orang-orang kan kalau diundang, misalnya kalian nih diundang Nabi Muhammad masuk, saya diundang teman kalian, masuk disuruh makan, pasti kan bertanya, oh apa sih Pak aku disuruh kesini? Kan begitu kan? Sama juga dengan orang-orang yang diundang. Nah, ketika itu ada seorang yang bertanya, ngapain nih Muhammad kok undang kesini kira-kira? Ataupun teman-teman, ngapain kamu kok undang kami rame-rame? Nabi kemudian menjelaskan, ayo kita bersama-sama membaca syahadat dan menyembah Allah. Apa yang terjadi
terjadi melihat Nabi Muhammad tiba-tiba menjelaskan itu, orang-orang kafir Quraisy kemudian ya ditentang secara halus. Loh, kok ngono Nabi Muhammad? Atau kok begitu sih? Kok begitu? Ada pula yang keras. Aku nggak mau. Apa itu? Sesat, itu sesat, nggak boleh. Secara terang-terangan ada yang seperti itu. Dan bahkan ada yang memusuhi Nabi Muhammad setelah itu, termasuk pamannya sendiri. Siapa pamannya? Apakah Abu Thalib? Bukan. Pamannya itu siapa? Abu Lahab. Masih ingat kan cerita tentang Abu Lahab sampai Allah menurunkan surat Al-Lahab? Oke, ya. Jadi ini penyebabnya. Ketika Nabi Muhammad mengajak semuanya untuk menyembah Allah seperti pamannya sendiri, dia itu menolak dengan keras, bahkan memusuhi. Dan gak cuma Abu Lahab saja yang memusuhi, istrinya pun juga ikut memusuhi. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad menjelaskan secara terang-terangan kepada kaumnya, kepada sanak saudara, kepada undangan segala macamnya, yang terjadi bukan mereka ikut percaya untuk Islam kepada Allah, melainkan mereka menentang ajaran Nabi Muhammad. Maksudnya menentang itu gimana Ustaz? Ditolak mentah-mentah. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu mengalami kesulitan pada saat itu, ditolak ya, bahkan sama pamannya sendiri, Abu Lahab. Nah, tetapi meskipun ditolak ya, ada nilai penting yang bisa kita ambil. Apa itu? Nabi dan para pengikut tetap sabar dan semangat. Nah, ini anak-anak yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad. Meskipun mengalami kegagalan, kita itu harus tetap sabar, tabah, dan semangat. Ojo sampai kalian nanti ulangan dapat nilai jelek, males belajar lagi, nilaiku jelek, males, aku bodoh. Gak boleh. Kita itu harus tetap sabar dan tetap harus semangat. Makanya Ustaz selalu bilang semangat, gak boleh sampai loyo ataupun apa, gak boleh ya. Harus semangat. Nah ini nilai yang kita ambil dari kisah Nabi ya. Wes dimusuhi, wes dibenci, yang diolok-olok, Muhammad ini sesat, Muhammad ini ajarannya gak sesuai dengan ajaran nenek moyang kita yang menyembah berhala. Dimusuhi, gak ada yang mau temenan. Kayak kalian misalnya nih, sekelas gak ada yang mau nemenin kalian cuma sendirian. Apa yang akan terjadi? Apakah kalian akan kabur? Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kita harus tetap sabar dan tetap semangat, menunjukkan bahwa kita itu selalu apa yang kita berikan itu benar. Jadi harus semangat. Kalau kita benar, maka kita harus yakin Allah akan memudahkan jalan kita. Oke anak-anak? Ya, itulah yang bisa kita ambil pada pelajaran kali ini. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan pelajaran selanjutnya di buku pada materi B dan materi C. Nah, kira-kira apa sih tugas kalian? Nah, ini Ustadz jelaskan. Tugasnya nggak susah-susah, ya. Kalian siapa yang suka lihat video? Tentu pasti suka semua kan. Sekarang apalagi pelajaran pakai video, semuanya pakai video. Nah, Ustadz akan memberikan tugas berupa video juga. Nggak harus bikin video apa. Nah ini di dalam buku kalian, di buku paket kalian ya, buka di halaman 6 ya. Dibuka, di situ ada kode QR atau QR code. Nah tugas kalian adalah nanti bersama orang tua kalian menginstal aplikasi itu, bisa cari di App Store maupun Play Store di HP kalian. Kalau yang Android pakai Play Store, kalau yang Apple pakai App Store ya. Di sana dicari punyanya 3 serangkai. Ya di buku kan pakai 3 serangkai itu. Ya, nanti diinstal, setelah itu dibuka halaman 6, di situ ada kode. Kayak kotak gitu warna hitam itu di scan. Nah, setelah di scan, di situ akan muncul sebuah video kisah tentang Abu Lahab. Nah, tugas kalian adalah apa Ustaz? Tugasnya, nah ini, tulislah isi cerita secara singkat. Gak usah panjang-panjang, gak usah tulis semua. Kalian cukup melihat videonya, catatlah hal-hal yang penting. Apa kira-kira yang bisa kalian ambil? Misalnya, siapa tokohnya, gimana ceritanya, terus apa manfaat atau
nilai pokok yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian contoh dari kisah tersebut, sama seperti yang bisa jelaskan tentang tabah dan sabar serta semangat. Oke? Bisa? Tentu harus bisa. Nanti bisa bertanya kepada ustadz maupun kepada orang tua kalian. Ya, tidak usah takut untuk mengerjakan. Percayalah bahwa kalian bisa. Ustadz pernah bilang, jangan pernah ragu pada kemampuan kalian bahwa kalian pasti bisa. Oke? Semangat mengerjakan di rumah. Sampai berjumpa lagi bersama ustadz di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah.